Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azina Humaira. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya melakukan tugas video teori belajar kognitif. Ya, yang pertama kita akan belajar mengenai tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif tentu berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jika teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus dan respon. Teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Pandangan psikologi. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Nah, usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kemudian ada tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh J. Piaget's Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Jackson, dan Updating oleh Norman. Ya, kemudian kita ke penerapannya. Yang pertama ada diskusi kelompok. Siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah, saling berbagi ide dan membangun pemahaman bersama. Yang kedua ada mind mapping, membantu siswa mengorganisasi ide dan melihat hubungan antar konsep. Yang ketiga ada studi kasus. Siswa menganalisis situasi nyata dan mencari solusi, mendorong mereka berpikir kritis dan kreatif. Kemudian, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan tentang teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif menekankan bahwa proses belajar melibatkan aktivitas mental yang kompleks, di mana individu secara aktif membangun pengetahuan dan memahami dan mengorganisasi informasi. Belajar bukan sekedar respon terhadap stimulus, tetapi melibatkan pemikiran, penelarahan, dan refleksi. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya rangkumkan tentang teori belajar kognitif. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Eh, saya juga masih belajar dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.